Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat halaman website yang berisi list artikel. Kemudian untuk data yang dipakai yaitu data dummy atau data fake online REST API. Praktikum ini mempelajari bagaimana cara menggunakan API pada suatu website. Maka dari itu, data yang perlu kita pakai yaitu data dinamis dan memerlukan operasi logik. Maka dari itu, praktikum ini menggunakan stateful komponen. Yang pertama kita buat yaitu file blogpost.csx dan blogpost.css. Kemudian, untuk mengimport CSS Bootstrap ke dalam indeks CSS bisa digunakan perintah npm install bootstrap. Kemudian untuk menambahkan data secara dinamis, di sini dibuat file baru bernama post, kemudian diimport di dalam file blog post. Nah, kita membuat file post ini dulu, kemudian diimport ke dalam file blog post. Kemudian untuk mengambil data post artikel dari API, kita menggunakan lifecycle komponen, yaitu komponen didmount, di mana ketika komponen selesai di mount, program akan memanggil API. Kemudian untuk menyimpan data request dari API menggunakan state. Untuk berinteraksi dengan API menggunakan Fig API dengan cara menginstal di local project. Kemudian untuk berinteraksi dengan API menggunakan metode delete, yaitu metode delete secara umum digunakan untuk melakukan proses hapus data yang kita inginkan. Menghapus data yang kita lakukan akan melakukan request ke server API dengan menggunakan metode delete, maka secara otomatis server akan mengetahui bahwa request yang kita lakukan adalah untuk melakukan penghapusan data karena request menggunakan metode delete. Untuk implementasi metode delete-nya yaitu seperti ini. State list article, kemudian kita return di post by ID, judul, dan isi. Kemudian kita dapat menghapus artikel tersebut. Jadi artikel yang kita hapus akan menghapus secara otomatis by ID. Jadi tidak dilakukan penghapusan satu persatu, yaitu kayak judul, isi, atau yang lain. Jadi kita menghapusnya by ID, jadi akan terhapus semuanya. Atau akan terhapus ID yang kita hapus saja. Untuk tugas di sini yaitu menambahkan mahasiswa. Saya menambahkan post mahasiswa. Di sini isinya sama seperti di blogpost.csx. Hanya saja di sini saya menambahkan sesuai yang diminta di tugas, yaitu ada nama, NIM, alamat, nomor HP, tahun angkatan, dan status mahasiswa. Kemudian untuk list mahasiswa yaitu seperti berikut. Untuk list artikelnya juga seperti ini. Untuk indeks CSS
Di sini ketika kita akan memanggil blog post, kita tinggal menambahkan blog post di sini, di dalam render, untuk menampilkan halaman yang kita panggil. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di modul, ini untuk pertanyaan pada praktikum 1. Pada langkah 8, kita akan mencoba mengganti kontainer dengan kontainer fluid atau sebaliknya. Jadi di sini yang pertama saya mencoba untuk mengganti dengan kelas kontainer. Hasilnya yaitu tampilan akan sedikit menjorok ke tengah. Kemudian ketika menggunakan kelas kontainer fluid, tampilan full layar. Kemudian untuk mengimport suatu komponen atau contohnya komponen bootstrap, caranya jadi dengan menggunakan npm install main bootstrap pada terminal. Untuk menginstal Quick API, pertama menginstal min.gjson min server untuk di direktori kita. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan di praktikum 2, kenapa JSON server dijalankan pada port 3001? Kenapa tidak sama-sama dijalankan pada port 3000? Jawabannya yaitu agar ketika dijalankan untuk pengolahan data pada JSON server dan tampilan project tidak tercampur. Jadi agar menjalankan tampilan project kita dan tampilan pada data kita. Ketika kita ingin mengganti dengan port 3000, itu tampilan akan menjalankan tetap di port 3001, dan jika kita akan mengubahnya di port 3000, kita juga harus mengubah URL API agar tampilannya sama seperti ketika menjalankan port 3000. Seperti nah, jadi seperti ini. Ketika kita ingin mengubahnya menjadi port 3000, maka di sini kita harus mengubahnya menjadi port 3000. Untuk pertanyaan pada praktikum 3, ketika kita klik tombol hapus, maka artikel akan terhapus secara otomatis. Untuk ketika melakukan penghapusan data, maka data akan berkurang karena
terjadi pengurangan data karena terhapus tersebut. Kemudian fungsi dari handle hapus artikel yaitu untuk menghapus artikel pada daftar artikel. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.